Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Jenita Apriani STMM selaku dosen pada mata kuliah Manajemen Talenta. Sebelumnya izinkan saya dan teman-teman saya mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Talent Management Arrangement. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Wanda Pitaloka, Jainal Anbiya, dan Julpa Paujiah. Definisi talent management. Istilah manajemen talenta merujuk pada suatu proses yang terlibat dalam perencanaan sumber daya manusia yang strategis untuk meningkatkan nilai bisnis dan mempengaruhi perusahaan dan organisasi agar dapat mencapai tujuan yang mereka harapkan. Talenta adalah karyawan yang ada di organisasi atau perusahaan yang mampu memberikan pengaruh di atas rata-rata melalui pencapaian kinerja yang bagus maupun kepemilikan potensi yang dapat mempengaruhi perkembangan organisasi jangka pendek maupun jangka panjang. Pengertian di atas menunjukkan bahwa talenta adalah sesuatu yang dimiliki oleh karyawan yang dibangun dan dibina melalui program pelatihan dan pengembangan oleh suatu organisasi untuk proses jangka panjang maupun meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi pendorong di balik kontribusi mereka terhadap keberhasilan organisasi. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban setiap perusahaan untuk menganalisa dan mengembangkan talent yang dimiliki oleh setiap karyawannya. Strategi talent management yang dirancang dengan baik harus memungkinkan para pemimpin SDM dan manajemen bakat untuk membuat tolak ukur organisasi mereka, merancang dan mengikuti jalur ke arah merekrut dan mempertahankan lebih banyak pemain A dan menempatkan mereka pada sasaran bisnis dengan kecepatan yang lebih baik daripada mereka berkompetensi. Clear company. Yang pertama, strategi for acquisition guna mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, strategi for development. Strategi pengembangan ini berfokus pada berbagai program-program pelatihan. Yang ketiga, strategi for development talent yang telah dipersiapkan dengan berbagai pengembangan harus dievaluasi apakah telah memenuhi standar kualitas terbaik untuk menduduki posisi kunci. Yang keempat, ada strategi for retention menghadapi cepatnya pertumbuhan bisnis, menjadikan organisasi harus terus bersaing untuk mempertahankan karyawan terbaiknya. Faktor yang mempengaruhi talent management yaitu ada nilai tenaga kerja, demografi, menggantikan eksekutif, munculnya usaha berskala kecil, dan yang terakhir adalah penerapan strategi perusahaan dalam melaksanakan manajemen talenta. Proses dalam talent management. Yang pertama, proses pengembangan dan penguatan kompetensi karyawan baru pada saat awal masuk ke perusahaan. Yang kedua, upaya memelihara serta mengembangkan sumber daya manusia yang memang sudah ada di perusahaan. Yang ketiga, upaya mencari dan menarik sumber daya manusia yang dimiliki kompetensi yang baik, komitmen serta karakter kerja yang baik bagi perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat talent management. Tujuan utama dari manajemen talenta yaitu untuk mengembangkan top manajemen agar lebih baik dan dapat menghadapi dalam persaingan bisnis untuk mencari kandidat eksternal atau dari luar perusahaan yang terbaik untuk mengisi pekerjaan utama dan untuk mempertahankan seseorang yang bertalenta melalui pengembangan karir dan untuk membangun kebutuhan bersama dalam perusahaan dan juga memiliki pemain atau karyawan terbaik sebagai kunci keberhasilan bisnis di masa yang akan datang. Dan manfaat dari salah satu melaksanakannya manajemen talenta yaitu tersedianya karyawan secara terus-menerus untuk mencapai prestasi yang terbaik. Manfaat lainnya yaitu karyawan akan mampu dalam mengembangkan reputasi perusahaan di masa masyarakat sebagai tempat kerja yang baik dan dapat meningkatkan loyalitas karyawan di perusahaan tersebut menurut Mulya Rizky. Selanjutnya ada karakteristik talent management. Pertama, memiliki perkembangan dalam pola pikir. Kedua, menerapkan reformasi kultur. Ketiga, mempunyai eksekutif sponsorship. Dan keempat, melaksanakan good HR. Pentingnya talent management. Pertama, merekrut. Dalam perekrutan dikenal adanya sistem pelacakan pelamar yang merupakan pendukung perusahaan untuk mengelola komunikasi internal dan kandidat atau calon karyawan mengatur informasi. Kedua, onboarding karyawan. Onboarding solusi yang dapat membantu menjaga organisasi komplit, memudahkan karyawan baru ke peran mereka, lebih rendah waktu untuk produktivitas dan mengurangi turnover.
Ketiga, manajemen kinerja, membantu karyawan merasa lebih terhubung dengan pekerjaan dan tujuan mereka, meningkatkan transparansi dan kolaborasi, meningkatkan frekuensi dan efektivitas umpan balik, dan membantu mendorong perencanaan suksesi. Berikutnya ada proses talent management dan kinerja organisasi. Yang pertama, umpan balik yang teratur dan tepat waktu. 1 lawan 1, perkembangan berkelanjutan, ulasan kinerja, sistem, kebijakan proses, dan kerangka kerja. Strategi pengembangan talent management. Talent management dalam diri karyawan melibatkan banyak elemen, mulai dari kualifikasi pendidikan dan keahlian, pengalaman sebelumnya, kekuatan, dan pelatihan tambahan yang mereka ambil, kemampuan, potensi, kualitas dan motivasi, kualitas dan kepribadian. Kebanyakan perusahaan melakukan TM dengan cara yang sama. Ini dapat berbentuk apa saja, dari perekrutan dan pemilihan setiap individu terhadap penempatan mereka dalam perusahaan, pelatihan untuk meningkatkan kinerja, dan berbagai skema untuk memberikan penghargaan kepada yang berkemampuan tinggi. Seberapa jauh perusahaan terlibat dalam manajemen talenta benar-benar tergantung kepada ukuran bisnis mereka dan komitmen mereka kepada pegawainya dan masa depan mereka. Selanjutnya ada pemetaan talent management. Pertama, karyawan berbakat. Bakat yang dimiliki seorang karyawan harus dipelihara, dibina, dan dikembangkan. Dengan demikian, karyawan berbakat tetap termotivasi dan memiliki komitmen untuk memberikan pekerjaan dan hasil terbaik. Pemetaan bakat membantu organisasi fokus dalam sasaran jangka pendek tanpa kehilangan arah atau gambaran besar sasaran yang jangka panjang. Dengan kata lain, membantu strategi organisasi jangka panjang serta menentukan bakat apa yang perlu ditambahkan untuk menjamin keberhasilan sukses bisnis di masa depan. Kedua, langkah-langkah pemetaan bakat. Pertama, mengidentifikasi keterampilan. Kedua, mencari tahu sejauh mana bakat karyawan yang ada berdasarkan langkah identifikasi yang ada serta kebutuhan fungsi organisasi. Ketiga, menggunakan karyawan berbakat yang ada sampai efek maksimum. Keempat, bakat sebagaimana disebut di atas adalah dinamis dan perlu dikembangkan. Kelima, membuat peta bakat selalu mutakhir atau up to date. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bakal disampaikan oleh saya, Zainal Ambia. Di sini ada poin cara membangun talent pool. Talent pool merupakan sebuah hasil saringan dari para talent terbaik di setiap kelompoknya. Para talent best of the best yang dimasukkan dalam talent pool ini akan dipromosikan guna meneruskan kepemimpinan bisnis perusahaan. Umumnya, talent pool ini berisikan 3% dari setiap populasi karyawan setiap unit. Sini ada pemahaman terhadap organisasi. Talent management haruslah terkait erat dalam tujuan strategi jangka panjang organisasi. Selanjutnya ada juga identifikasi kemampuan penting. Artinya organisasi harus mengidentifikasi kemampuan atau kompetensi kunci yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan jangka panjang. Definisi posisi kritikal. Artinya posisi kritikal harus didefinisikan dengan jelas, termasuk peran dalam tanggung jawabnya, hasil kinerja yang diharapkan, dan kompetensi yang diperlukan. Selanjutnya ada tantangan dalam pelaksanaan talent management. Yang pertama, ketidakjelasan strategi dan tujuan talent management. Yang kedua, kurangnya komitmen dari manajemen senior. Yang ketiga, kesulitan dalam mengidentifikasi dan menilai talent. Di sini ada juga integrasi teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi strategi talent management.
Teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi strategi talent management dengan memanfaatkan teknologi informasi. Organisasi dapat mengotomatisasi tugas-tugas manual, meningkatkan akses ke data dan analitik, dan membuat keputusan yang lebih baik tentang talent mereka. Selanjutnya studi kasus talent management di organisasi terkemuka. Google terkenal dengan budaya perusahaan yang unik dan fokusnya pada pengembangan karyawan. Perusahaan ini menawarkan berbagai program talent management untuk membuat karyawannya mencapai potensi penuh mereka, termasuk pelatihan dan pengembangan. Artinya Google menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan untuk membantu karyawannya mempelajari keterampilan baru dan mengembangkan karir mereka. Hasil dari fokus Google pada talent management adalah perusahaan ini memiliki salah satu tenaga kerja paling terampil dan inovatif di dunia. Google secara konsisten dinobatkan sebagai salah satu tempat terbaik untuk bekerja dan tingkat retensi karyawannya sangat tinggi. Selanjutnya masih di studi kasus talent management di organisasi ketermuka. Unilever adalah perusahaan multinasional yang memproduksi berbagai macam produk konsumen. Perusahaan ini memiliki komitmen yang kuat terhadap keragaman dan inklusi, dan program talent manajemennya dirancang untuk mencerminkan komitmen ini. Unilever menawarkan berbagai program untuk membantu karyawan dari semua latar belakang mencapai potensi penuh mereka. Perusahaan ini juga memiliki fokus yang kuat pada menciptakan budaya yang inklusif dan suportif di mana semua karyawan merasa diterima dan dihargai. Hasil dari fokus Unilever adalah keragaman dan inklusi adalah perusahaan ini memiliki salah satu tenaga kerja paling beragam di dunia. Unilever secara konsisten dinobatkan sebagai salah satu perusahaan paling inklusif untuk bekerja dan tingkat retensi karyawannya sangat tinggi. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini adalah talent management engagement adalah pendekatan strategis dalam mengelola sumber daya manusia yang berfokus pada identifikasi, pengembangan, dan retensi talent di dalam organisasi. Melalui talent management engagement, organisasi dapat mengoptimalkan potensi karyawan, meningkatkan ketertiban mereka, memperkuat daya saing perusahaan. Salah satu manfaat utama dari talent management arrangement adalah kemampuannya untuk menciptakan budaya kerja yang positif, yang mendorong inovasi dan kolaborasi. Dengan mengembangkan program-program pelatihan dan pengembangan yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa karyawan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan tujuan perusahaan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih pada yang sudah nonton presentasi kami. Kami ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.